Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, mudah-mudahan kalian senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kalian dalam menuntut ilmu. Baik, kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dakwah Nabi Muhammad. Kemarin pada halaman pertama kita sudah membahas perintah untuk berdakwah. Jadi dakwah Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya adalah dakwah tauhid, ya, di mana dakwah ini adalah menyerukan umat manusia agar beribadah hanya kepada Allah, agar mentauhidkan Allah, agar manusia terhindar dari segala bentuk kesyirikan, agar manusia tidak menyembah selain Allah, ya. Jadi dakwahnya adalah disebut dakwah tauhid, ya. Maka alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, Pak Adit akan membacakan dan sedikit membahas di bagian B, ya. Kita masuk di halaman kedua, yaitu awal mula dakwah Rasulullah, ya. Jadi pada awalnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi tauhid secara sembunyi-sembunyi. Jadi dakwahnya adalah secara sembunyi-sembunyi. Kepada siapa Rasulullah berdakwah? Yaitu beliau mengajak kepada keluarganya terlebih dahulu, kepada kawan dekatnya saja, ya. Jadi tidak langsung beliau mendakwahkan secara terang-terangan. Maksud secara terang-terangan itu adalah secara terbuka, ya, kepada orang banyak, tidak, tetapi secara sembunyi-sembunyi, ya, untuk keluarganya dan sahabat terdekatnya. Nah, termasuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, dan sekaligus istri Nabi Muhammad, merupakan wanita pertama yang beriman kepada Allah dan menyatakan masuk Islam. Ia turut membantu Rasulullah dalam mengorbankan harta kekayaannya untuk membantu perjuangan dakwah beliau. Jadi bukan hanya bersaksi kepada Allah, ya, tetapi Sayyidah Khadijah membantu Rasulullah dalam berdakwah, bukan hanya dalam dorongan semangat saja, tetapi harta Khadijah pun diberikan kepada Rasulullah untuk menyebarkan syariat agama Islam ini yang mulia ini, ya. Jadi anak-anak, pengorbanan Sayyidah Khadijah pun sangat besar, ya, untuk agama Islam ini. Dan Khadijah merupakan wanita atau perempuan pertama yang memeluk agama Islam, ya. Baik, kita akan melanjutkan, kita masuk ke halaman 3. Nah, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat bersama istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Tiba-tiba sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib, masuk dan melihat keduanya sedang bersujud. Ali hanya memperhatikan dengan penuh heran sambil menunggu hingga keduanya selesai. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, Ali bertanya, kepada siapa kalian bersujud? Nah, jadi Ali pada waktu itu adalah masih anak kecil, ya. Lalu melihat Rasulullah dan Sayyidah Khadijah sedang sholat, ya, sholat bersama. Lalu Ali pun heran melihat keduanya bersujud kepada siapa, ya, karena tidak ada yang disujudi oleh Rasulullah dan Khadijah, tidak terlihat, gitu. Jadi Ali pun bertanya, kepada siapa kalian bersujud? Kata Ali bertanya kepada Rasulullah, kami bersujud kepada Allah. Jawab Rasulullah, Allah lah adalah Tuhan semesta alam. Allah telah mengutusku sebagai Rasul untuk mengajak seluruh manusia agar menyembah hanya kepadanya. Nah, ini adalah yang diartikan dakwah tauhid, ya, mengajak beribadah kepada Allah saja, ya, dan mengajak seluruh manusia agar
menyembah hanya kepadanya, tidak menyembah kepada selain Allah. Nah, ini adalah dakwah tauhid. Kesempatan itu beliau tidak sia-siakan. Jadi Rasulullah tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut ketika bertemu Ali, ya. Beliau mengajak Ali agar beriman kepada Allah dan memeluk Islam dan tidak ikut-ikutan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy ya ketika itu. Jadi tidak disia-siakan oleh Rasulullah. Rasulullah langsung mengajak Ali, ya, mengajak Ali agar memeluk Islam, beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, dan menjauhi segala bentuk penyembahan terhadap berhala. Ya. Tetapi apakah Ali mengiyakan sekaligus permintaan Rasulullah? Tidak. Ali meminta untuk berpikir terlebih dahulu, ya. Setidaknya ia akan meminta pendapat ayahnya, Abu Thalib, terlebih dahulu. Nah, semalaman Ali pun gelisah memikirkan hal itu. Keesokan harinya, ia pergi menemui Rasulullah. Dengan sangat yakin, ia menyatakan dirinya sebagai pengikut Rasulullah SAW. Pada hari itu, ia memeluk agama Islam tanpa meminta persetujuan ayahnya terlebih dahulu. Sejak saat itu, Ali bin Abi Thalib menjadi anak kecil pertama yang memeluk agama Islam. Masya Allah. Ya, jadi Ali sebagai anak kecil yang pertama masuk Islam. Tadi perempuan yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah, dan yang kedua tadi anak kecil yang masuk Islam adalah, yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adalah sahabat karib Rasulullah sejak kecil. Tatkala Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang Rasul dan mengajaknya untuk memeluk Islam, tanpa ragu ia langsung beriman dan memeluk agama Islam. Abu Bakar selalu mempercayai ucapan Rasulullah dan tidak pernah meragukan beliau. Pada hari itu, Abu Bakar menjadi laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Nah, Abu Bakar adalah teman karib, teman dekatnya Rasulullah. Jadi, sejak kecil sudah berteman dengan Rasulullah. Tatkala waktu itu Rasulullah mengajak Abu Bakar tidak berpikir panjang lagi. Abu Bakar tidak meminta waktu lagi kepada Rasulullah. Abu Bakar langsung mengiyakan, ya, ajakan Rasulullah untuk beriman dan memeluk agama Islam, karena Abu Bakar adalah orang yang paling percaya kepada Rasulullah, ya. Dia tidak pernah meragukan apa yang diucapkan Rasulullah. Di tengah-tengah masyarakat Quraisy, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang yang sangat terpandang. Ia sangat berilmu dan mengetahui benar sejarah maupun seluk-beluk masyarakat Quraisy. Ia adalah seorang pedagang yang sukses dan memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Setelah Abu Bakar masuk Islam, ia pun mengajak kawan-kawannya untuk memeluk agama ini. Ajakan Abu Bakar ini disambut baik oleh sebagian teman-temannya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu, satu persatu penduduk Mekah yang memeluk Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah. Mereka datang satu persatu menyatakan keislamannya di kemudian hari. Mereka disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya adalah orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Nah, jadi dakwah ini Rasulullah sampaikan kepada temannya, ya, yaitu Abu Bakar, Ali, Khadijah, dan Abu Bakar pun mengajak temannya lagi, dan terus seperti itu, ya. Jadi dakwah ini masih dilakukan sembunyi-sembunyi pada awalnya, mengajak satu persatu orang, ya, umat untuk beriman kepada Allah dan memeluk agama Islam. Pengikut Rasulullah SAW ketika itu menyadari benar, ya, bahwa kaum Quraisy pasti akan menentang ajaran Islam. Betapa tidak, Islam menentang penyembahan terhadap berhala yang selama ini diyakini oleh masyarakat Quraisy. Oleh karena itu, mereka melaksanakan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka juga mendakwahkan Islam secara diam-diam. Mereka khawatir akan keselamatan Rasulullah apabila kegiatan mereka diketahui oleh kaum Quraisy. Ya. Jadi mendakwahkan dakwahnya Rasulullah, ya, dakwah tauhid ini tidak langsung kepada kaum Quraisy secara menyeluruh, ya. Menyeluruh itu secara serentak,
kepada mereka, tetapi seperti tadi sembunyi-sembunyi secara diam-diam, karena yang dikhawatirkan ya apabila dakwah ini disampaikan secara luas, secara menyeluruh, serentak, maka keselamatan Rasulullah pun tidak bisa diprediksikan akan membaik. Jadi ditakutkan Rasulullah akan diserang oleh kaum Quraisy. Makanya dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara diam-diam. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa perjuangan Rasulullah sangatlah tidak mudah ya. Makanya Allah sandingkan ya kepada beliau sebagai manusia yang paling mulia, sebagai manusia yang Allah cintai ya. Maka kita senantiasa sebagai umatnya untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, untuk selalu mengikuti syariat agama Islam ini dengan benar ya. Anak-anak, ya, itu yang bisa Pak Adit sampaikan. Mudah-mudahan yang benarnya adalah datang mutlak dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah datangnya dari pribadi Pak Adit sendiri dan setan. Baik, anak-anak, dicukupkan sekian untuk materi tarikh pertemuan kedua ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.